Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Tayyib santri dan santriwati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih di syurutus shalah, syarat-syarat salat. Disebutkan kemarin istiqbalul kiblah, yakni hendaknya orang yang salat dia menghadap kiblat. Fa in ajiza an istiqbaliha limaradin aw ghairi saqat. Apabila dia tidak mampu untuk menghadap kiblat karena sakit atau yang lainnya, maka gugurlah kewajiban tersebut. Kama tasqutu jami'ul wajibati bil ajzi anha, sebagaimana semua kewajiban dalam salat itu gugur hukumnya karena tidak mampu untuk melaksanakannya. Nah, dan demikian pula kewajiban-kewajiban yang seorang tidak bisa melaksanakan, maka kaidahnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safarin nafilah ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat safar, pada safar beliau, pada perjalanan beliau, salat apa? Salat an-nafilah, salat sunnah di atas kendaraannya ke arah manapun kendaraan beliau mengarah. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin ghairu annahu la yusallil maktubah, tetapi beliau tidaklah salat wajib pada keadaan tersebut. Jadi ketika salat wajib tidaklah salat di atas kendaraan dalam keadaan kemanapun kendaraan itu mengarah, sehingga pada salat sunnah saja yang dibolehkan, ketika awal tetap dia menghadap kiblat, adapun setelahnya misalnya kendaraannya berbelok maka tidak mengapa. Tetapi kalau salat wajib maka tetap harus dilaksanakan dengan atau dalam keadaan mengarah ke kiblat. Kemudian di antara syarat salat, wa min syurutiha an-niyatu, niat. Niat ini di dalam hati tidak boleh diucapkan karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya di sini kaitannya dengan tempat-tempat yang boleh digunakan untuk salat dan tidak boleh digunakan untuk salat. Wa tasihus salatu fi kulli mawdhi'in. Salat sah dilakukan di setiap tempat illa kecuali fi mahali najasin, di tempat yang najis, au maksubin, atau tempat yang diambil dengan merampas tanpa hak, mengambil tanpa hak bukan tempatnya dan tidak diizinkan oleh pemiliknya. Termasuk di sini adalah masjid yang dibangun di atas tanah yang bukan dengan keridhaan pemiliknya. Au fi maqbaratin, tidak boleh salat di kuburan, au hamam, atau kamar mandi atau WC, au a'tanu ibilin, atau salat di tempat berderumnya unta. Ini tidak dibolehkan. Wa fi sunan at-Tirmidzi marfu'an, di dalam sunan at-Tirmidzi secara marfu', al-ardu kulluha masjidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi, tanah itu semuanya masjid, boleh dilakukan padanya salat, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi atau tempat untuk buang hajat. Nah, selesai pembahasan tentang syarat sah salat, sehingga bisa kita simpulkan dari terakhir di sini, yang pertama di antara syarat salat adalah niat, kemudian yang kedua adalah menghadap kiblat, kemudian yang ketiga menutup aurat, kemudian yang keempat yang disebutkan oleh penulis adalah masuk waktunya, dan yang kelima di situ adalah toharah. Toharah di situ masuk pada toharah badan, toharah pada pakaian, dan toharah pada tempat yang dilakukan padanya salat. Nah, dan syarat sahih mutlak secara umum dari ibadah adalah seorang itu dalam keadaan muslim, dia harus muslim dan dalam keadaan tamyiz,
bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan dia mempunyai kecerdasan ataupun kemampuan dalam mengetahui mana yang baik sehingga dia bisa melaksanakan, dan mengetahui yang buruk sehingga dia bisa meninggalkannya. Tapi demikian pembahasan kita di pertemuan hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk di bab sifatis sholati, bab tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.